Setiap hari, kita seringkali merasa frustrasi, bukan karena kita kurang pintar atau kurang berusaha, melainkan karena waktu terasa berjalan begitu cepat sementara daftar pekerjaan kita tidak pernah ada habisnya. Kita bangun pagi dengan semangat, menyusun jadwal sedemikian rupa dari jam ke jam, memasang alarm pengingat di ponsel, dan bertekad untuk menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Namun, apa yang terjadi ketika sore menjelang? Tubuh terasa remuk redam, kepala pening, mata berat, dan kita mendapati diri kita menatap layar kosong dengan tatapan kosong pula, sementara separuh tugas penting masih terbengkalai begitu saja. Di titik itulah, kita sering menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa kita adalah orang yang pemalas atau buruk dalam mengatur waktu. Hari ini, mari kita ubah cara pandang kita yang keliru itu, dan selami sebuah rahasia besar yang selama ini terabaikan, bahwa masalah utamanya bukan pada bagaimana kita mengatur waktu, melainkan bagaimana kita mengelola energi harian kita. Waktu adalah satu hal di dunia ini yang sifatnya sangat adil dan mutlak. Setiap manusia di bumi ini, terlepas dari siapa mereka, kaya atau miskin, sibuk atau santai, sama-sama mendapatkan jatah waktu yang persis sama, yaitu 24 jam sehari. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membeli tambahan waktu 1 jam saja saat batas hari hampir usai. Dan tidak ada pula yang bisa menabung waktu hari ini untuk dipakai besok pagi. Karena sifat waktu yang kaku dan tidak bisa dikompromikan inilah, mencoba mengatur waktu mati-matian seringkali justru mendatangkan stres yang luar biasa. Kita merasa dikejar-kejar oleh jarum jam seolah-olah kita adalah budak dari angka-angka di layar ponsel. Padahal, masalah yang sebenarnya terjadi pada diri kita bukanlah kekurangan waktu, melainkan kehabisan energi di tengah jalan akibat salah menempatkan porsi tenaga kita untuk hal-hal yang tidak selaras. Coba perhatikan kembali bagaimana kita menjalani hari-hari biasa. Apakah kita sering memaksakan diri untuk mengerjakan tugas-tugas tersulit, membutuhkan konsentrasi tinggi, dan menguras pikiran tepat di jam-jam setelah makan siang, saat tubuh kita sedang mengalami penurunan energi yang drastis? Atau sebaliknya, apakah kita menghabiskan jam-jam pagi yang penuh dengan kesegaran mental dan kejernihan pikiran hanya untuk melototi pesan masuk, membalas komentar media sosial yang tidak penting, atau membereskan hal-hal remeh yang sebenarnya bisa dikerjakan kapan saja? Kesalahan terbesar dalam produktivitas modern adalah asumsi bahwa semua jam dalam sehari memiliki nilai energi yang setara. Padahal, tubuh manusia bukanlah mesin robot yang bisa dinyalakan dan dimatikan dengan tombol saklar yang sama setiap saat. Kita memiliki siklus energi yang naik dan turun secara alami. Dan rahasia hidup tenang serta produktif terletak pada kemampuan kita menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi energi tersebut. Mulai hari ini, mari kita kenali ritme energi tubuh kita sendiri dengan jujur. Ada sebagian dari kita yang terlahir sebagai tipe pagi, di mana kepala terasa paling jernih. Ide-ide kreatif mengalir deras. Dan fokus berada di titik puncak sesaat setelah matahari terbit dan secangkir kopi hangat diseruput. Namun, ada pula sebagian dari kita yang justru baru bisa menemukan fokus maksimal ketika suasana malam mulai tenang dan seisi rumah sudah tertidur pulas. Tidak ada pola yang paling benar untuk semua orang. Yang penting adalah bagaimana kita mengenali kapan waktu di mana baterai internal kita terisi penuh, dan kapan waktu di mana baterai itu mulai berkedip merah. Ketika kita berhasil memetakan siklus energi personal ini, kita tidak akan lagi menggunakan jam-jam emas pagi hari kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita akan memakai momen-momen berharga saat energi sedang di puncak itu untuk menyelesaikan tugas paling berat yang menuntut ketajaman berpikir. Selain siklus harian, energi kita juga sangat dipengaruhi oleh 4 pilar utama dalam kehidupan manusia. Energi fisik, energi emosional, energi mental, dan energi spiritual. Seringkali kita merasa lelah secara fisik, padahal kita hanya duduk di depan meja kerja selama 8 jam penuh tanpa beranjak sedikit pun. Kelelahan itu muncul bukan karena otot kita bekerja keras mengangkat beban berat, melainkan karena energi mental kita terkuras habis oleh kejenuhan, tekanan pekerjaan, atau interaksi sosial yang melelahkan. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam membeku di kursi dalam waktu yang terlalu lama.
Itulah sebabnya menyisipkan jeda mikro di tengah kesibukan harian. Seperti berdiri sejenak untuk meluruskan kaki, menarik napas panjang di dekat jendela, atau memejamkan mata selama 3 menit tanpa gawai di tangan, bukanlah sebuah bentuk kemalasan. Itu adalah ritual pengisian ulang energi yang sangat krusial agar mesin tubuh kita tidak mengalami burnout atau korsleting mendadak di tengah hari. Dalam kehidupan rumah tangga dan sosial kita sehari-hari, pengelolaan energi ini menjadi semakin penting untuk dijaga. Seringkali kita kehabisan energi terbaik kita untuk orang-orang di luar sana, untuk urusan pekerjaan, klien, atau tuntutan lingkungan sosial. Sehingga ketika kita pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga tercinta, yang tersisa di dalam diri kita hanyalah cangkang kosong yang mudah tersinggung, marah-marah, dan kehabisan kesabaran. Kita membentak anak-anak hanya karena hal kecil, atau mengabaikan pasangan yang ingin bercerita tentang hari mereka. Bukan karena kita tidak menyayangi mereka, melainkan karena tangki energi kita sudah benar-benar kering tersedot oleh aktivitas seharian di luar. Menata energi harian berarti kita belajar untuk bersikap bijak dalam memilih kemana kita harus mengalirkan tenaga terbaik kita. Dan kapan saatnya kita harus memasang sekat pelindung agar sisa energi rumah tangga kita tetap terjaga dengan baik. Ada sebuah jebakan berbahaya di era digital saat ini yang secara diam-diam merampok energi kita tanpa kita sadari, yaitu paparan informasi yang berlebihan dan kebiasaan multitasking. Kita merasa hebat ketika bisa membalas pesan WhatsApp sambil mendengarkan podcast dan sesekali melirik timeline media sosial. Padahal, secara neurologis, otak kita tidak benar-benar melakukan banyak hal secara bersamaan. Otak kita hanya berpindah fokus dengan sangat cepat, dan proses perpindahan itu memakan biaya energi yang sangat mahal bagi saraf kita. Akibatnya, sore hari tiba dan kita merasa sangat kelelahan luar biasa, meskipun secara fisik kita tidak melakukan pekerjaan berat apapun. Menyederhanakan fokus, mengerjakan satu hal dalam satu waktu dengan kehadiran penuh atau mindfulness adalah cara paling ampuh untuk menghemat cadangan energi mental kita agar tidak bocor kemana-mana. Mari kita mulai melatih diri untuk membuat daftar prioritas harian yang didasarkan pada kapasitas energi. Bukan lagi sekadar panjangnya daftar tugas. Ketika kita merencanakan hari esok, tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak energi yang kubutuhkan untuk tugas ini? Dan, apakah aku memiliki sisa tenaga yang cukup untuk menyelesaikannya dengan baik? Jika jawabannya tidak, belajarlah untuk mendelegasikan, menunda, atau bahkan memangkas hal-hal yang tidak esensial. Kita tidak harus selalu menjadi pahlawan yang bisa membereskan segala urusan sendirian dalam waktu singkat. Dunia tidak akan runtuh hanya karena ada satu atau dua hal kecil yang belum beres hari ini. Yang jauh lebih berharga untuk dijaga adalah kewarasan pikiran dan kesehatan fisik kita sendiri dalam jangka panjang. Karena kita tidak bisa merawat orang lain atau mengejar mimpi besar jika raga kita sendiri sudah ambruk di tengah jalan. Perjalanan hidup kita bukanlah perlombaan lari cepat 100 meter yang ditentukan oleh seberapa kencang kita berlari di awal garis start, melainkan sebuah lari maraton panjang yang membutuhkan ketahanan napas dan manajemen tenaga yang konsisten. Orang-orang yang sukses bertahan bukan mereka yang memaksakan diri bekerja tanpa henti sampai jatuh sakit, melainkan mereka yang tahu kapan harus melangkah cepat dengan penuh tenaga, dan kapan harus berjalan pelan sambil beristirahat memulihkan diri. Ketika kita mulai memperlakukan energi kita sebagai aset paling berharga yang harus dijaga dengan penuh kesadaran, ritme hidup kita perlahan-lahan akan berubah menjadi jauh lebih tenang, terarah, dan bermakna. Tariklah napas dalam-dalam sekarang juga, rasakan aliran udara yang menyegarkan paru-paru, dan lepaskan segala ketegangan yang menumpuk di pundakmu. Mulai hari ini, mari berjanji pada diri sendiri untuk berhenti merasa bersalah hanya karena kita butuh istirahat. Atur kembali energi harianmu dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri, lindungi ruang tenangmu, dan jalani hari-hari ke depan dengan tenaga yang cukup untuk melangkah bersama kebahagiaan yang sejati.